2. Pembacaan doa, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Sambutan dari pembina guru penggerak, 5. materi, 6. tanya jawab, 7. penutup. Acara pertama adalah sambutan. Marilah kita buka acara singkat ini dengan bersama-sama mengucapkan selamat. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Pembacaan doa akan saya pimpin. Marilah kita bersama-sama baca doa dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama dari Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Afrika kepada Bapak Dr. Sugiyarto MPD, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera yang terhormati Ibu Erlina ini, Bapak Pembimbing di Pemda di sekolah kami, yang terhormati Bapak Ibu guru dan para mahasiswa ya. Mari kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan dan rasa sinar ya, sekolah yang baik ya, sekolah yang positif di SMP Datang berkaitan dengan guru penggeraknya, dan mengucapkan terima kasih kepada Suhaja Azidah MPD yang mana pada tahun kemarin ya termasuk salah satu guru kami yang lolos ya sebagai guru penggerak, tapi dalam perjalanan ini 6 bulan dalam pelatihan. Pada hari ini beliau mengadakan seminar berkaitan dengan sekolah yang baik, berkaitan dengan juga visi-misi sekolah. Ya, tentunya kepada Bapak Ibu yang baik, yang mudah-mudahan saja kemarin sudah kalian ini masuk guru penggerak juga calon, artinya masuk dalam. Ya, nanti mudah-mudahan juga Bu Siska, Bu Jaya, guru yang lain ya, Bu Anggun, ya bisa mewakili guru SMP 8 ya, karena ada kelebihan ya sebagai guru penggerak itu. Ya, tentunya sekarang dari Kemendikbud Ristek ya, bahwa ada istilahnya bahwa guru penggerak itu bisa nanti jadi kepala sekolah tanpa melalui diklat RT 2KS yang pernah diadakan selama ini, karena di RT 2KS sekarang sudah masuk kegiatan di guru penggerak. Kemudian juga apabila Bapak Ibu guru sebagai guru penggerak juga bisa langsung nanti mau jadi pengawas. Jadi tidak ada diklat lagi. Jadi kelebihannya ada dua ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saja, karena kalau kepala sekolah ya tadi ada pertemuan di sertifikat juga banyak yang sudah mata-mata pensiun. Jadi kalau saya di 4 tahun yang akan datang saja ada 8 orang. Untuk tahun depan itu ada 6 orang. Jadi setiap tahun memang ada beberapa kepala sekolah yang sudah pensiun, nanti yang mengisi ya dari guru-guru penggerak itu atau juga yang selama ini belum terangkat ya. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Haja Aziza
mudah-mudahan saja guru-guru yang lain dapat mengikuti, karena kalau ditanya SMP berapa ya dalam rapor merdeka Bu paling unggul. Jadi jumlah gurunya 58, sudah 41 guru yang mengikuti rapor merdeka. Jadi SMP yang lain kalah semuanya. SMP 81. Ya sudah. Jadi jumlahnya sudah 41 orang. Yang mungkin yang karena kita ini ada SMP terbuka Bu yang di pesantren mungkin ya. Kelihatannya belum terbimbing juga yang di pesantren sama yang di Balik Buaya SMP terbuka. Jadi kami ini ada dua tempat kegiatan belajar di Balik Buaya di Tujuan, Pelabuhan Peti Kemas, sama di Pondok Pesantren Darul Hanam di Lowi, Tapak Dalam. Ya muridnya ya yang dari pesantren ini ya lumayan Bu. Rombelnya itu ada yang kelas ini 40, kelas 8 kemarin ada 5, kelas 9-nya 32, tapi yang di Balik Buaya itu menurun jumlahnya, yang kelas 7 hanya 17, kelas 8-nya 20, kelas 9-nya 21. Jadi di Balik Buaya itu janji politik oleh wali kota akan didirikan sekolah baru, tapi tidak terrealisasi, maka masyarakatnya menunjukkan sekolah baru sampai sekarang belum ada, maka SMP 8 yang memiliki keterbukaannya belum bisa sana. Jadi mungkin ada guru kami yang dari, kalau yang dari Balik Buaya masih sering koordinasi di SMP 8, atau yang dari pesantren. Mungkin dari jumlah 58 itu guru-guru pesantren yang belum masuk di platform Merdeka Belajar. Ya alhamdulillah, ya berkat Bapak Ibu guru ya dengan Bu Haji saya kemarin, kalau kita masuk di ruang lab komputer untuk melaksanakan masuk mengikuti platform Merdeka Belajar itu ya saling share sehingga tetap bisa konfirmasi, karena dia melihat video mengerjakan soal, kemudian aksi nyata, ada proses dan tesnya juga. Ya alhamdulillah ya, jadi saya senang juga. Kemarin juga dalam pertemuan KKN SMP 8 hebat katanya, gurunya sudah ikut lapor Merdeka Belajar. Yang lainnya ya, gurunya banyak, ada yang juga belum maksimal, walaupun dia sekolah penggerak, tidak semua gurunya masuk itu ya. Ternyata saya lihat itu juga ya, SMP 36, SMP 1, SMP 48, lihat ya, gurunya tidak maksimal semua masuk, hanya ada 5, ada 1, ada 2 kan gitu. Jadi itu ya, saya mengucapkan terima kasih, dan nyatanya bahwa pada hari ini tidak berkaitan dengan kurikulum baru ya. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu guru ya harus belajar, apalagi ini dituntut ya agar berkaitan dengan kurikulum merdeka memang suatu tantangan ya, suatu tantangan yang harus kita pelajari dan kita juga ikut di grup IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu Bu Erlina, dan mengucapkan terima kasih atas bimbingan kami. Mudah-mudahan saja ya tulis lagu ya. Sayang tapi kalau nggak tulis kan kecewa sholat kan. Harus lulus ya, Bu aja ini. Ya mungkin itu untuk sampaikan berkaitan dengan visi-misi sekolah yang memang berkaitan dengan kurikulum. Terus terang saja Bu ya, kami kalau kurikulum yang lama memang masih pakai dokumen 1, kurikulum 2013. Yang kurikulum baru ini memang yang tadi itu sebenarnya idealnya adalah KSOP dia, kurikulum satuan operasional pendidikan ya. Artinya kalau kita terjemahkan lagi berkaitan dengan visi misi sekolah, ya visinya yang tahun kemarin masih menggunakan berprestasi, berbudi luhur, berlandaskan intak dan berwawasan intak. Kemudian secara tidak langsung ingin saya jabarkan juga nanti agar terwujudnya peserta didik ya, yang cerdas, yang religius, ya kemudian juga kedepannya itu ya berguna bagi dirinya sendiri dan berguna bagi masyarakat. Artinya secara tidak benar terwujudnya ya. Kalau visi itu masih mewujudkan peserta didik yang cerdas,
yang unggul, yang religius, berinfak, bertakwa, ya, itu masih umum. Tapi nanti kalau kita sudah menemukan pada misi terwujudnya, artinya terwujudnya itu yang membentuk suatu hasil tamaran SMP Negeri 8 itu, peserta didik itu ya cerdas, ya cerdas dari pengetahuannya, terampil dari skillnya, ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Guru dalam mendidik selama 3 tahun. Kemudian juga berwawasan, ya, berwawasan global. Artinya dari apa yang ditanamkan oleh Bapak Ibu Guru, dia punya kemampuan, punya pengetahuan sesuai dengan standar pengetahuan dalam kurikulum merdeka, ya. Jadi kita ini terus terang saja yang tahun ini ya masih pakai dokumentasi yang insya Allah nanti kalau memang dari masukan nanti dari Kementerian, ya kami akan merumuskan lagi berkaitan dengan kurikulum satuan operasional pendidikan yang pernah kami ikuti juga implementasi kurikulum di Surabaya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan saja dengan seminar ini Bapak Ibu dapat mengikuti dan juga pada Ibu Dirjen nanti bisa membimbing, bisa mengarahkan guru-guru kami supaya guru-guru kami dapat meningkatkan kompetensinya dan memiliki pembelajaran praktik terbaik di kelas kita. Ya sebenarnya saya menginginkan juga Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu ya sementara berkaitan dengan IT ya kita memang ada ini baru saja nanti kami melaksanakan ANDK lagi bersih 2 hari, insya Allah tanggal 19, 20, 2 minggu yang akan datang baru pelaksanaannya. Ya secara tidak langsung berkaitan dengan IT yang ada di sekolah mungkin sibuk, tapi juga sementara kami berjalan. Mungkin Bapak Ibu ya dapat mengoptimalkan ya, karena memang sekarang berkaitan dengan tunjangan profesi yang ini saya tidak terbayarkan, tapi ibu menyisihkan ya 5%-nya untuk pengembangan diri. Jadi memang sekolah yang bisa ya kadang-kadang mengadakan workshop IT saja terbatas saja, tidak ini program dari sekolah tidak bisa memenuhi Bapak Ibu secara waktu dan lama. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada yang akan membimbing guru-guru kami dan nantinya Bapak Ibu sudah mengikuti, dan mohon maaf Bapak Ibu ya kalau ada hal yang kurang dari kami dari sekolah. Kebetulan hari ini ada rapat MKKS juga di SMP 3, saya luangkan lagi saya ke sini, mudah-mudahan saja walaupun tidak saya mungkin sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf ya. Saya kira waktu kami Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ketua Sugiyarno MPD atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari pembina guru penggerak oleh Ibu Herina Sumanti SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 8 Samaria, Bapak Dr. Agus Widianto MPD. Yang saya hormati Ibu Adijah MPD selaku CGP Angkatan 5 Kota Samaria. Yang saya hormati Pak Alias CGP Angkatan 7 dan Bapak Ibu guru hebat di hadapan saya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah atas rahmatnya, atas kekuatan darinya saya bisa hadir di sini setelah melewati banjir panjang. Dan kebetulan rumah saya jauh di mobil itu sampai ke Samarinda Seberang itu berdua-duaan dan pagi sudah WA-an sama Bu Adijah ini bisa nggak diangkat. Alhamdulillah Allah menguatkan dan bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Salam dan salam tak lupa kita kepada Islam kita, teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
beserta keluarga, beserta para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan kepala sekolah, pada kesempatan ini izinkan saya sedikit bercerita mungkin ya Bapak Ibu. Kami kebetulan kemarin di angkatan 2 CGP Samarinda itu dapat jatah PDP pendidikan guru penggerak itu di angkatan 2. Kebetulan alhamdulillah kami 30 orang dari Samarinda mengikuti PDP waktu itu masih 9 bulan. Alhamdulillah semua lulus Pak, dan predikannya amat baik. Alhamdulillah. Saya yakin nanti angkatannya Bu Aziza juga seperti itu. Saya lihat bahkan di angkatan Bu Aziza itu lebih berat. Lebih beratnya kenapa? Kami 9 bulan dan waktu itu online. Jadi kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS yang berjibunnya kan banyak ya. Luar biasa, kita kayak kejar-kejar itu waktunya lebih luas. Dan sementara Bu Aziza itu sama, modul yang dipelajari 10 modul itu waktunya 6 bulan. Dan kita sudah PTN 100% bahkan. Jadi kan membagi waktu antara ngajar, antara mengerjakan LMS, jangan hari itu sudah dijadwalnya. Hari ini kan dia pakai alur ya Bapak Ibu ya, alurnya merdeka. Hari ini mulai dari ini, besok eksplorasi konsep. Berkaitannya ruang kolaborasi 2 kali, jadi 2 kali kita tatap maya dengan fasilitator. Kebetulan angkatan Bu Aziza ini fasilitatornya jauh daripada 2 malam berturut-turut, malam yang berbeda ya. Merdeka itu demonstrasi kontekstual. E-nya lagi elaborasi itu beberapa kelompok di dalam satu wilayah. Kebetulan kita itu satu kelompoknya sama Kutai, sama Samarinda, artinya apa Bu Aziza? Yang biasa kita elaborasi itu. Sama Kuting kalau tidak salah. Elaborasi yang bahkan instruktur. Nah itu instruktur, kalau instruktur itu tingkatannya lebih tinggi lagi, dia udah nasional yang mengisi di PGP, pendidikan guru penggerak. Dan itu setiap modul Bapak Ibu. Kemudian nanti terakhir ada aksi nyata, yang mungkin yang agak berat memang aksi nyata. Nah hari ini salah satu bentuk aksi nyata Bu Aziza di modul 1.4 pembahasan dari ilmu yang sudah didapat Bu Aziza mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti semoga kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Bu Aziza. Semoga apa yang disampaikan itu pelan-pelan kita terapkan kepada anak-anak. Budaya positif ini menurut saya luar biasa materinya. Cita-cita kita bersama, kita pengen anak-anak itu punya karakter yang baik untuk mewujudkan segala profil pelajar Pancasila ya. Nah, salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Ini memang PR bersama, perlu kerja keras. Seperti anak-anak, bagaimana mencapai anak-anak ini tadi saya bilang PR bersama, tugas kita bersama-sama. Bagaimana kita pengen anak-anak itu memiliki karakter baik dan itu tumbuh dari dalam dirinya bukan karena paksaan, hukuman atau karena ini, tapi muncul dari bahasanya kalau di dalam modul itu nilai-nilai yang dia yakini. Nah, bagaimana itu nanti kita lihat materi dari Bu Aziza yang ini pengimbasan. Nah, itu pengimbasan dan itu yang sudah Bu Aziza lakukan. Dan ini memang lebih berat. Di zaman saya, di angkatan saya, angkatan 2 nggak ada pengimbasan yang model seperti ini. Ya, jadi memang saya bilang angkatan 5 jauh lebih berat dan saya nggak tahu kapan dulu. Kapan mulainya Pak Ayah? Kapan mulainya? Sudah ya? Oh belum ada ya. Dan pesan saya terakhir sebelum saya akhiri sambutan ini, ayo Bapak Ibu sudah beberapa set ya Zoom nanti untuk sosialisasi PGP angkatan 8, 9, 10. Alhamdulillah Samarinda dapat lagi kesempatan di angkatan 8, 9, 10. Di tiap angkatan belum tentu yang dapat. Contohnya adalah PPP itu hanya dapat di angkatan 1. Setelah itu lama angkatan 8 baru dapat lagi. Dan jadi bersyukur kita di Samarinda. Mungkin dipantau bagus gitu ya baik ya. Jadi angkatan 2 dapat,
angkatan 5 dapat, angkatan 7 dapat, angkatan 8, 9, 10 dapat. Monggo ibu bapak ibu berpartisipasi ikut seleksi yang kemarin gagal cobakan, nanti Bu Aziza kalau udah lulus nanti daftar lagi ke kayak saya jadi pengajar praktik. Jadi memang untuk yang guru penggerak, alumni guru penggerak itu punya jalur sendiri untuk jadi pengajar praktik seperti saya Pak. Jadi 2 jalur, ada jalur reguler dan yang umum, ada juga dari jalur alumni. Nah, dari jalur alumni guru penggerak itu dia ada mudah. Bahkan sekarang teman-teman ini lagi menjadi platform untuk PPG. Jadi itu yang Bapak bilang tadi, ada janji ya, ada SK untuk jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dan beberapa posisi itu saya bilang kok kayaknya guru penggerak itu dapat angkat menang ya Pak. Kemana-mana itu. Jadi kemarin itu sempat ditawarin dari Pamong PPG dan apa lagi ya. Cuma memang saya mengatakan pada diri saya, kok kayaknya saya jadi di PP ya, konsentrasi di PP. Karena kalau tambah lagi, dan memang buat biasa juga yang PPG kita nanti kan ada yang praktek 2 yang mendampingi. Jadi teman-teman banyak yang kemudian mengambil posisi itu. Tapi kalau saya pribadi saya memang mengajar saya kayaknya tidak sanggup dengan kesibukan yang ini. Kemudian saya banyaknya itu mungkin kelelahan ya karena jarak yang agak jauh. Maka kemudian saya mengajar praktik. Di pengajar praktik pun saya merasa agak ini. Tapi memang ya itu ya Bapak Ibu ya, kita harus meluangkan waktu, kita harus menyampaikan yang kuat, dan kadang sempurna. Tetapi terakhir tadi, ayo Bapak Ibu, sila ayo kita daftar, kita coba ikut seleksi. Kalau tidak terus kita sudah punya pengalaman ya. Kan ada orang nggak pernah dapat apa-apa karena memang nggak pernah coba. Kita nggak pernah dapat apa, kita pernah coba. Percobaan yang diterapkan percobaan. Apa yang diterapkan itu jadi pengalaman luar biasa. Kan yang terbaik adalah pengalaman ya, Ibu. Mohon maaf itu saja sambutan dari saya. Semoga kita doakan semoga Bu Aziza bisa menyelesaikan PGP pendidikan guru penggerak sampai Desember nanti sampai dapat sertifikat guru penggerak bisa jadi kepala sekolah. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hendra Sumarti SPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara kelima penyampaian materi. Diharapkan kepada Bapak dan Ibu agar dapat memperhatikan penyampaian materi ini karena di dalamnya terdapat informasi, pandangan dan tentunya gagasan baru yang sangat bermanfaat buat kita. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Baik, langsung saja kepada Ibu Aziza SPD dipersilakan untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya Pak. Bedanya ya. Jadi sebetulnya saya ini rasanya sama seperti orang lagi ujian tesis Bu. Itu panas dingin. Tidak tahu kenapa, karena kalau waktu ujian tesis yang dihadapi kan 5 profesor. Nah kalau yang sekarang ini yang dihadapi teman-teman
yang tahu gimana saya sehari-hari di lapangan. Baru sekarang saya mau ngomong ke yayanya, Masya Allah. Ada rasanya tuh beratnya ya Allah. Saya ini cuma membagikan aja ya Bapak Ibu, bukan mau mengajari atau apa. Jadi agenda kami di akhir nyata modul 14 itu di budaya positif itu sebetulnya macam-macam. Ada keyakinan kelas, ada teori keyakinan dan macam-macam. Jadi tapi saya fokus hanya di 5 posisi kontrol. Nah sebelum membahas ke 5 posisi kontrol, kita coba membaca kasus dulu. Kasus yang pertama, Sisa dan Hana dipanggil masuk ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi ini kepala sekolah yang memang makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Sisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Sisa di sosial media. Nah ini jadi ceritanya ada anak menjelek-jelekan temannya di medsos. Nah kira-kira kalau Bapak Ibu ketemu kasus ini, apa yang akan dilakukan? Ada anak yang menjelek-jelekan temannya di medsos. Nah, gimana coba Bu dia dari Guru TK? Baik, terima kasih Bu Aziza. Jadi dari permasalahan yang Bu Aziza sampaikan, kebetulan perkenalkan nama saya Ria Yudhaya, saya guru bimbingan konseling di SMP 8. Jadi ini ada 2 permasalahan yang sebenarnya. Yang pertama itu adalah permasalahan persoalan kata-kata kasar, menggunakan kata-kata kasar. Yang kedua, tidak bijaknya menggunakan media sosial. Kan berarti ada 2 permasalahan yang ada yang disampaikan Bu Aziza. BK menangani kasus seperti ini tentunya pasti langsung akan konseling. Ditanya dulu permasalahannya apa, karena biasanya tidak mungkin ada asap kalau nggak ada apa. Maksudnya nggak, biasanya anak-anak itu ketika melakukan sesuatu yang buruk itu nggak mungkin nggak ada sebabnya. Maksudnya tiba-tiba langsung berkata kasar. Nah itu biasanya dalam kita tanya dulu kenapa. Nah biasanya ternyata anak-anak yang begini nih, yang saya dapatkan begini, ternyata ada permasalahan-permasalahan di sekolah, kemudian permasalahan-permasalahan yang memang antar pribadi 2 murid ini. Lalu yang setelah kita tahu masalahnya apa, kemudian kita beri pemahaman bahwa ternyata kata-kata kasar ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan karakter dan sopan santun. Kalau dia terus-menerus dilakukan dari yang mulai berani menggunakan kata kasar yang apa ya, yang masih bisa dimaklumi sampai dia kata-kata kasarnya bisa sampai ke perlakuan. Jadi kita harus kasih tahu bahwa efeknya ketika ngomong kata kasar, ngata-ngatain sesama manusia itu gak bagus. Efeknya kita kasih tahu karena kita udah tahu sebabnya. Walaupun ada sebabnya, kita kasih tahu bahwa itu adalah bukan solusi yang baik. Yang pertama. Lalu yang kedua, persoalan penggunaan sosial media ini juga harus kita kasih pemahaman. Kenapa? Karena sekarang sosial media atau perkembangan teknologi yang lumayan pesat sekarang di zaman kita sekarang, ternyata kita bersangkutan dengan yang namanya UU ITE. Mau tidak mau, yang sekarang dituntut untuk maju secara teknologi juga harus memberikan pemahaman terhadap anak tentang bahaya yang kita menggunakan media sosial itu tidak tepat atau tidak positif. Dengan berkata kasar di media sosial ini, tentu ketika dilaporkan ternyata ada undang-undangnya, di undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Walaupun mungkin anak tidak langsung paham terkait dengan aturan hukum gitu ya, karena biasanya ketika bicara kasar terus kemudian melibatkan orang tua, permasalahannya dari panjang. Ada orang tua yang mungkin ya udah anak-anak maaf, tapi ada juga orang tua yang emosional kemudian dia nggak terima karena sudah ada di media sosial yang konsumsi publiknya tinggi begitu. Jadi itu sih pemahaman terkait dengan efek dari kata-kata kasar baik itu secara online maupun langsung, tidak
boleh digunakan karena berhubungan dengan sopan santun. Lalu yang kedua, bagaimana kemudian bijak menggunakan media sosial. Nah, ketika sudah ada temuan-temuan begini, nanti langsung disosialisasikan dengan guru-guru supaya guru ketika mengajar juga menyampaikan bahwa hal-hal yang begini itu harus terus kita ingatkan kepada anak. Mungkin itu wajibnya dari BK ya. Terima kasih. Mantap ya, Masya Allah. Ini sudah berbeka kita yang setiap hari menghadapi macam-macam kasus. Ini mungkin kasus saya mereka luar biasa, kasus jasa celaka yang sebagainya. Jadi berbeka kita ini luar biasa teruji. Nah, kemudian kita lanjut ke kasus 2. Kasus 2 itu ada Anto, jarang kali hadir di sekolah. Dan setiap hadir di sekolah selalu datang terlambat. Nah, sama juga Anto ini sering menjadi teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu beberapa orang guru. Nah, guru itu pun mengeluhkan Anto ini. Nah, jadi apa yang dilakukan Bapak Ibu dengan kelakuan Anto ini? Ini bukan minah, guru senior kita. Gimana Bu? Hadapi anak-anak? Oh, jangan buka minah. Oh, ya, buat silakan wanita. Nah, yang bersangkutan kan suka minta ini. Nah, coba jawab dia jadi. Jadi kalau menghadapi kasus seperti ini, karena sering terlambat, kemudian sering mengejek, sudah sangat mengganggu beberapa guru, mengeluhkan tentang perilaku atau di pembelajaran. Bagaimana penerapan yang akan Anda lakukan? Kalau saya sih ya mengikuti jalur prosedur aja. Kalau kasusnya seumpama terkena di kelas saya, nah prosedur pertama ya saya mohon maaf, bukan saya mengambil alih ke BK, tapi ini peristiwa di kelas saya seumpama saya ambil alih dulu. Apa yang saya lakukan? Ya pertama memanggil orang yang bersangkutan, memberikan pemahaman, pemahaman yang berhubungan dengan akhlak, norma, agama, dari segala sisi yang positif. Jadi saya memberikan pemahaman. Karena biasanya kalau kita memanggil dengan memberikan pemahaman itu sedangkan apapun anak itu biasanya lebih mengena daripada langsung dimarahi, dijar. Ya, jadi pertama saya pemahaman dulu. Setelah saya memberikan pemahaman, karena ini kesalahan yang fatal, saya buktikan dengan sanksi. Tapi sanksinya bersifat tertulis. Sebenarnya tujuan bukan cuma dengan memberikan sanksi ini perjanjian ada beban bagi dia untuk kedepannya tidak bukan hal-hal seperti itu lagi. Nah, kalau seumpama di kemudian hari saya sudah memberikan pemahaman, saya memberikan perjanjian, maka ulang lagi, selanjutnya saya serahkan ke BK. Ada guru yang merasa terganggu dengan perlakuan si anak ini tadi, dia mau mengambil sikap atau tindakan tersendiri yang yang katakanlah bukan Mina kemarin. Nah, kalau bukan Mina mau memberikan tindakan tersendiri yang nah tentunya bukan Mina sebagai seorang pendidik ada kriteria cara memahamkan anak supaya bisa berubah. Nah, jadi saya silakan bukan Mina yang ibaratnya kena korban bagaimana Bu. Kalau bukan Mina bilang, udah kita langsung serahkan ke BK atas persetujuan wali kelas, maka kita serahkan ke BK. Nanti BK lah yang menangani karena ini memang basicnya seorang BK. Nah, cuma yang awal mulanya serahkan dulu ke wali kelas. Menurut saya. Nah, demikian sekedar pendapat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ini boleh kita di delapan ini apa itu ya, terlalu banyak nanti kesalahan. Jadi mulai dari mana aku bingung. Makanya ada sekarang saya hari ini fokus ke 5 posisi kontrol karena kita dulu. Jadi kita mulai dari diri kita aja dulu. Kita harus ada di posisi mana. Nah, 5 posisi kontrol ini saya ambil dari, ini ada video. Video ini saya ambil dari YouTube-nya Kemendikbud di grup penggerak. Nah, yang sebelum video kita tampilkan ini ada 5 posisi kontrol. Nah, guru itu ada di 5 posisi kontrol. Yang pertama ada di posisi penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima manajer. Jadi untuk hari ini kita fokus di sini dulu, karena sebetulnya kalau bicara budaya positif itu banyak sekali. Sementara hari ini kita mau membahas 2 materi. Jadi untuk 5 posisi kontrol pertama ini ada video tentang di posisi penghukum. Silakan Bapak Ibu simak videonya. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, itu tadi di posisi penghukum ya. Kenapa bukannya?
Nah, jadi tadi yang pertama positif menghukum. Itu saya sering kali positif. Dulu saya hobi betul ngamuk sama anak-anak. Jadi anak-anak itu nama saya itu sebut. Tapi saya itu bangga kita punya anak-anak. Jadi asal saya sudah depan 10 meter itu mereka sudah lari ke kelas 2 langsung ikuti kayak patung. Saya perasaan saya itu ya. Pokoknya asal saya muncul gitu aja dengan tolong saya ke dalam saya keluar kelas. Dari sakitnya itu saya ada di posisi pemukul itu. Jadi pas saya nonton itu saya kaget, oh ternyata selama ini hasilnya itu malah bikin anak itu jadi dendam. Kalau kita di posisi yang tinggal atau melotot bentuk itu ternyata menghasilkan anak yang pendendam, yang marah dan agresif, malah yang tadinya nakalnya separuh jadi nakalnya jadi makin meledak. Akhirnya pelan-pelan saya coba ini lagi, yang redam dulu emosinya. Walaupun tergantung, apalagi ngajarnya kan 32 jam bu, 32 jam, apalagi sudah jam terakhir, jam kedua siang dengan mata antuk berat dan sangat luar biasa. Di sini ada 1.200 anak dengan macam-macam karakter, masya Allah. Kemudian kita lanjut ke posisi kedua. Posisi kedua itu posisi membuat merasa bersalah. Posisi dulu. Nah, di pembuat merasa bersalah ini ada suara gurunya sudah mulai berikut tenang, tidak yang bergerak dengan mata melotot, cuma kata-kata tenang dan lembutnya itu menyalahkan murid. Nah, ternyata dampaknya itu malah membuat murid itu merasa dia gagal, akhirnya malah jadi rendah diri, menarik diri. Kita lanjut ke posisi ketiga. Tadi yang kedua posisi merasa bersalah ya. Ini tadi ya efeknya kalau kita di posisi membuat merasa bersalah. Jadi anak itu akhirnya malah merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ternyata ini malah lebih bahaya daripada yang di posisi pemukul tadi. Karena di sini emosi anak itu tertanam rapat di dalam. Jadi murid itu menahan perasaan. Kalau di posisi pemukul kan dia menyumpahkan amarahnya, bisa dengan negatif. Nah kalau yang di
posisi teman. Nah, di posisi teman ini seorang guru ramah, cenderung bertendagurau. Sama ya kayak sama teman itu, murid tenang, akrab dengan guru. Nah, cuma ternyata tetap ada juga efek negatifnya. Nah, jadi dampak posisi teman ini murid akan bergantung kepada satu orang, gurunya itu tadi yang dianggapnya teman itu. Kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Kita lanjut ke posisi yang keempat. Posisi ini tadi ya, efek negatifnya dari posisi teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dapat positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung dengan guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru yang tadi yang membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman itu aja yang akan berbuat sesuatu bila yang benar oleh guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru. Nah, yang keempat itu posisi pemantau. Kita lanjut ke posisi yang terakhir, posisi ini tadi ya, untuk yang di posisi pemantau. Kalau kita tadi berada di posisi pemantau,
murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus mengendalikan pada waktu jam istirahat dan pelajaran tugas. Nah, guru juga tidak harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat, karena murid tidak bisa tinggal soal ini. Nah, ini kalau kita ada di posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Ya,